Petugas Bea Cukai Tanjung Pandan bersama tim kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, pada hari Senin tanggal 8 November tahun 2021 lalu, telah mengamankan ribuan botol minuman beralkohol ilegal dengan total kerugian negara sekitar 16 miliar lebih. Sebanyak 10.515 botol minuman beralkohol ilegal tanpa dilengkapi pita cukai ini, diamankan petugas Bea Cukai Tanjung Pandan bersama tim kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur di halaman sebuah perusahaan ekspedisi yang ada di Tanjung Pandan, Belitung. Kepada awak media, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMPC Tanjung Pandan, Jerry Kurniawan mengatakan, ribuan botol minuman beralkohol ini berasal dari luar negeri dengan tujuan Jakarta. Berawal dari informasi bahwa ada kapal kayu yang membawa MMA ilegal dari luar negeri yang masuk ke perairan Belitung. Barang ini bukan ditujukan untuk konsumsi di Pulau Belitung, tujuan akhir barang adalah Jakarta, sebut Jerry Kurniawan dalam acara konferensi pers pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Menurutnya, dalam penindakan tersebut petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.021 koli atau sebanyak 10.515 botol minuman beralkohol ilegal tanpa dilengkapi pita cukai, dengan perkiraan total kerugian negara sekitar Rp16.874.325.000. Pulau Belitung hanya dijadikan tempat transit dalam rangka untuk mengelabui para petugas. Kemudian barang haram ini dipindahkan ke truk-truk kontainer dari perusahaan ekspedisi sebagai alat angkut, dengan menggunakan moda transportasi kapal Ro-Ro, jelas Jerry Kurniawan. Dikatakannya pula, bahwa kegiatan penindakan barang ilegal tersebut karena melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Bea Cukai Tanjung Pandan akan terus melakukan kegiatan secara proaktif pengawasan terkait pemasukan barang-barang ilegal di Pulau Belitung, dan kami berharap masyarakat mendukung dan melaporkan apabila menemui sesuatu hal yang mencurigakan, pungkas Jerry Kurniawan. Ditegaskannya, saat ini pihaknya masih melakukan penelitian dan penyelidikan guna mendalami kasus minuman beralkohol ilegal tersebut. Sampai saat ini, Bea Cukai Tanjung Pandan masih melakukan kegiatan penelitian terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan kegiatan dimaksud, tegas Jerry Kurniawan. Berawal dari apa? Berawal dari adanya informasi, jelas. Berawal dari adanya informasi bahwa ada kapal kayu. Ada kapal kayu yang membawa MMA ilegal dari luar negeri dengan tujuan Jakarta yang telah memasuki wilayah perairan Kepulauan Belitung. Saya garis bawahi lagi, diawali adanya informasi adanya kapal kayu yang membawa MMA ilegal dari luar negeri, tujuannya Jakarta, ya, yang sudah memasuki wilayah perairan Kepulauan Belitung. Dalam penindakan dimaksud yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Pandan Sumatera dan Tanjung Sumatera Bagian Timur, petugas berhasil mengamankan 1.021 koli. Kalau Bapak tahunya mungkin karton kali ya, koli atau karton, atau 10.515 botol. Jadi 1.021 koli atau karton setara dengan 10.515 botol, ya, MMA ilegal. Kenapa saya katakan ilegal? Karena tanpa dilengkapi pita cukai. Dengan perkiraan total kerugian negara
sebesar 16,876325 miliar rupiah. Jadi total perkiraan ya Pak ya, perkiraan. Habis saya ditekan-tekan terus sama wartawan, jadi hitungnya cepet-cepet nih Pak. Dengan taksiran perkiraan nilai potensi kerugian negaranya sekitar nanti Bapak dibagi 16 sekian M rupiah total ya Pak, meliputi biaya masuk, PPN impor, PPh impor, dan pembayaran cukai yang harus dibayar. Jadi jelas ya, meliputi apa tuh sampai 16 M? Biaya masuk, PPN impor, PPh impor, dan cukai yang harus dibayar. Nilainya tadi sekitar 16 sekian M. Saya ingin memperjelas, barang ini bukan ditujukan untuk konsumsi di Pulau Belitung. Bapak bisa bayangin kalau kita yang konsumsi Pak, siapa yang mau minum? Kapan habisnya ya? Jadi barang ini ditujukan untuk konsumsi di Jakarta. Kalau begitu gimana? Berarti Pulau Belitung hanya digunakan sebagai tempat transit. Paham ya? Jadi pulau kita ini Pak digunakan oleh orang-orang yang memasukkan barang haram ini cuma buat tempat transit Pak. Mau nggak pulau kita dipakai untuk tempat begitu Pak? Ya, enggak kan? Saya rasa semua masyarakat di Pulau Belitung pasti sepakat gitu. Digunakan untuk transit ya. Dan dengan cara berusaha mengelabui petugas dengan menggunakan pergantian moda. Tadinya laut, masih kami kan laut ya. Ini Bapak bisa sampaikan jelas. Pindah darat dengan moda melalui truk-truk yang akan diangkut menggunakan kapal ro next dengan menggunakan jasa ekspedisi. Oke ya, jelas ya. Oleh karena itu, kegiatan ini tentunya melanggar yang namanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dan adalah satu lagi kepabeanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Selanjutnya, sampai saat ini Bea Cukai Tanjung Pandan masih melakukan kegiatan penelitian terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan kegiatan dimaksud. Terakhir, Bea Cukai Tanjung Pandan akan terus melakukan kegiatan pengawasan ini secara proaktif terhadap terutama pemasukan barang ilegal, apalagi yang merusak masyarakat. Yudi AB, Belitung On Cam menginformasikan.